Haleluya, puji Tuhan, shalom, dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang terlebih dahulu cinta kita semua. Terbukti nyata sampai pada Rabu malam hari ini, 12 Juli 2023, kasihnya Tuhan luar biasa. Oleh karena itu kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 saya mau baca demikian kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Sebab hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada jawaban atas setiap pergumulan kita. Oleh itu mari kita datang kepada Yesus Kristus. Dia Bapa yang baik, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang berharap dan bersama dengan Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama dengan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari senantiasa kita bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, senantiasa ada berkat penyertaan kasih setia yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin. Haleluya. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Amin. Haleluya. Kenakan jumpa pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Haleluya. Sekarang kita di sini semua berkumpul dan memuji Dia Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian dan hormat. Amin. Haleluya. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang selalu gembira. Amin. Haleluya. Serahkanlah semua persoalanmu, kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Percayalah hanya pada Yesus dan Tuhan akan bertindak. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Yesus ajaib. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia, sebab Dia ajaib. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 65 ayat 14. Haleluya. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi memuji Dia Yesus. Sekalian kita memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita bersukacita. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dia adalah ajaib, Dialah Yesus. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia.
haleluya. Amin, haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Amin, haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin, haleluya. Dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Amin, haleluya. Marilah kita semua malam hari ini memuji Dia, Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, Bapa Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku dan pikiranku. Amin, haleluya. Kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Haleluya. Dan ampunilah semua dosa dan salahku, Tuhan Yesus Bapa-Ku. Hanya Engkau-lah Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersukacita malam hari ini bersama Engkau Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami memuji-muji nama-Mu. Terpujilah nama Bapakku Yesus Kristus, Tuhanku di atas segala-galanya. Kau layak terima pujian dan hormat Tuhan, yang memiliki segala-galanya. Oh Yesus, berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Kami lapar hauskan firman-Mu. Biar hari demi hari aku melangkah tidak sendiri, tapi melangkah bersama firman-Mu. Tuntun hidupku ya Bapa, dan kuasa urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan, yang dicinta sama Tuhan, yang disayang sama Tuhan Yesus. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia Bapak Ibu, oleh karena Tuhan Yesus mencintai kita. Bahkan dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, kita dijadikan apa? Biji mata Tuhan, saudara. Kita dijaga, diawasi. Biarpun kita di padang gurun, di dalam dunia seperti padang gurun panas, lebih banyak cobaan, lebih banyak masalah. Tapi ingat, di tengah-tengah masalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Asal kita sudah membangun hubungan sehat dengan Tuhan, itu penting. Jangan saudara membangun hubungan sehat waktu saudara punya masalah, ya. Kalau lagi enak, lagi seneng, lupa sama Tuhan. Ini banyak manusia kan begitu, ya. Banyak manusia bocengli, saudara, ya. Bocengli artinya nggak benar, saudara. Ya, mintanya berkat. Kalau sudah diberkati, lupa sama Tuhan. Ya, sakit disembuhkan sama Tuhan, lupa sudah. Kalau sudah disembuh sama Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau ke gereja, tidak mau baca Alkitab, maunya mau terima sesuatu dari Tuhan. Tapi kita tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya harus. Ya, Tuhan berkata kok, keselamatan itu harus berjuang. Baca Injil Lukas 13. Ya, masuk ke pintu yang sempit, pikul salib, ikut Yesus pikul salib.
Ada harga yang dibayar, penyangkalan diri, saudara. Seperti Yesus sendiri sudah melakukan yang terbaik, masa kita sendiri tidak tahu diri? Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 15, Yesus sudah lakukan yang terbaik, sudah mati dan bangkit untuk kita. Maka kita harus hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Dia, Yesus. Seperti saat ini kita sebelum berbaring tidur, saya setiap hari pagi malam ikuti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, berbuatlah untuk menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan gembira, hati Tuhan senang, karena Tuhan Yesus sudah lakukan terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini luar biasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, amin. Jadilah Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Bukan diri kita menjadi sentral, tapi Yesus menjadi sentral dalam hidup kita. Mari kita mau baca. Buktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Ya, mari kita berbondong-bondong. Setiap kita hubungan dengan Yesus pribadi-pribadi. Suami istri, suami harus punya hubungan sehat. Istri punya hubungan sehat. Anak-anak hubungan sehat masing-masing pribadi ikut Yesus. Setiap kita, ya, mari kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, supaya kita tidak kena hanyut di dalam keadaan dunia, ya, yang menghanyutkan ini. Dunia ini daerah iblis. Iblis berkata, 1 Petrus 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa mengaum mencari siapa yang bisa ditelan, ya, ditelan, ya. Tuhan, iblis lihat itu. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan berarti ada celah. Tutup celah dengan hubungan kita sehat dengan Tuhan, sehingga tidak ada celah. Celah ini kita mau baca, ya. Yeremia 17 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Wah, gawat saudara. Lihat ini. Dosa Yehuda tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, berarti tidak bisa hilang saudara. Kalau pena besi, matanya intan, tertanam betul ini. Berarti dosanya merah kirmisi betul ini. Wow, demikian juga kita jangan sampai dosa kita, berbuat dosa, hidup di dalam dosa, berlumpur dengan dosa. Jangan sampai dalam nama Yesus Tuhan. Ampuni segala dosaku Tuhan. Dan kita mau kembali bertobat datang kepada Yesus. Tinggalkan dosa. Tinggalkan sifat karakter lama. Perbuatan yang lama mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara semua manusia. Suka judi, ya, mabok-mabokan, main selingkuh-selingkuhan, main dengan zina, pelacur, mohon maaf, pornografi. Ya, semua itu adalah dosa-dosa kejahatan. Apalagi terjadi pembunuhan, terjadi hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tinggalkan kehidupan yang lama. Jadilah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Dan perbuatan kedagingan dan nafsu, sudah saatnya kita bertobat Bapak Ibu. Sudah saatnya kita mau hidup baru. Sudah saatnya mari kita berpikir tentang Tuhan. God's oriented. Bukan human beings oriented. Bukan sebagai manusia orientasinya. Kalau nurutin sebagai manusia, kita hidup di dalam kelemahan terus menerus. Kita hidup di dalam kedagingan terus menerus. Kapan waktunya buat Tuhan? Tapi mari kita waktunya. Umur makin bertambah, ya. Umur makin terus, biar kita makin dewasa di dalam Tuhan. Terus saya mau baca yang kedua. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi. Yaitu pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Coba ini, dosa Yehuda bangsa Israel, waduh, selalu diperhamba oleh dosa, sehingga Tuhan tuh marah saudara, ya. Ya wajar kalau Tuhan marah, masa Tuhan tidak marah? Ya, dengan rangka supaya apa? Supaya bertobat, ya. Marah tujuannya bukan jahat, baik, supaya Tuhan berikan kesempatan bertobat, sadar. Seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, saya mau baca. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ini jadi maunya Tuhan. Kalau kita punya masalah, ada pergumulan karena kesalahan kita, ya, atau Tuhan mau tes kualitas kita, mari. Yang penting kita mau rendah hati. Yang penting kita mau tetap cintai Yesus. Kita mau setia, ya. Kita mau bertobat, hidup di jalan Tuhan yang benar, saudara. Ya,
Pokoknya kita jangan neko-neko, sudah. Yang penting luruslah, hidup yang lurus di hadapan Tuhan. Ya, hidup menjadi perkenanan Tuhan, supaya hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Oh, ada yang keempat, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oh, haleluya, dijauhkan dari Tuhan. 3 poin penting, saudara, ingat ya. Hal yang tidak disenangi sama Tuhan itu dikutuk lu sama Tuhan. Yaitu yang pertama, orang yang mengandalkan manusia. Ya, berarti saudara sudah lupa sama Tuhan bila seseorang ini seperti ini, sudah tidak mengandalkan Tuhan sekali. Sombong sekali, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan teman-teman pejabat, mungkin mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, ini sama aja dengan orang fasik, saudara. Hatinya jauh daripada Tuhan, tidak mau berharap kepada Tuhan. Kalau punya masalah, wah, datang ke dukun, datang ke paranormal. Pokoknya menggunakan kekuatan-kekuatan horizontal. Tidak ada unsur vertikalnya ini. Tidak ada sama sekali berharap sama Tuhan, lupa sama Tuhan total. Ya sudah, seperti Fir'aun. Ya, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, saudara. Ya, salah satunya Yudas Iskariot itu, bukan kekuatan sendiri. Banyak bangsa Israel, banyak dari suku Manasye itu, banyak mereka itu. Ya, ini contoh di Alkitab ini. Yehuda mengandalkan kekuatan sendiri. Coba nih, dosanya ya seperti sudah ditulis dengan pena besi. Matanya dari intan, berarti sudah gawat, saudara. Tapi kita minta ampun sama Tuhan. Ya kan, seperti semak bulus di padang belantara ini ke-6. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, sengsara selama-lamanya. Orang fasik, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan berharap pada manusia, ya, hatinya jauh dari Tuhan, itu akan dikutuk Tuhan. Tapi ayat yang ke-7, haleluya, ayat ke-7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya kan, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Yesus. Oleh itu mari, malam hari ini kita ubah banting setir yang tadinya kita harap kepada manusia, tapi saat malam firman Tuhan, kita menjadi sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Lihat saudara, Yusuf, kalau kita baca di Kejadian 39 ayat 2 dan 3, apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Pekerjaannya semua dikerjakan berhasil, karena rahasianya Tuhan menyertai Yusuf. Demikian saya percaya, setiap kita malam hari datang kepada Yesus, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua. Apa yang dikerjakan kita semua dalam nama Yesus dibuat Tuhan berhasil. Serahkan hidupmu, kekhawatiranmu, masalahmu, semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam Yesuslah ada jalan keluar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin, haleluya. Tanggalkanlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Amin, haleluya. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin, haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia, Yesus. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dialah Yesus, dan pohon-pohon pun bertepuk
bertepuk tangan semuanya memuji Dia. Amin, haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau senantiasa andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Berharap bergaul karib dengan Tuhan, artinya melangkah selalu bersama dengan Yesus, punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Maka kita akan jadikan dibuat Tuhan berhasil, tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.